Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haris Munawar Lubis dan pada video kali ini saya mau bahas soal kimia SIMAK UI tahun 2019. Oke teman-teman, bagaimana nih persiapannya untuk SIMAK UI besok? Besok ya, tanggal 8 ya, atau tanggal 9. Oke, jadi karena besok teman-teman bakalan mau tes SIMAK UI, maka di sini saya mau coba bahas nih soal SIMAK UI tahun 2019. Kebetulan nemunya soal ini tahun 2022 agak sedikit sulit menemukan soalnya di mana. Tapi semoga sama saja ya. Kurang lebih sama sebenarnya sih, tingkatan soalnya seperti itu aja. Nggak jauh beda tentunya gitu ya. Oke teman-teman, kita mulai dari pembahasan soal nomor 46 ya. Diketahui entalpi reaksi berikut ini. Zn tambah S menjadi ZnS dengan delta H segitu, minus 202 dan seterusnya ya ini. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah pembakaran ZnS di udara mengikuti persamaan reaksi berikut itu berapa? Jadi, di sini pertanyaannya adalah berapa delta H dari reaksi ini. Cuman reaksinya katanya belum setara. Karena belum setara, maka kita harus menyetarakannya terlebih dahulu. Oke? Yuk kita bikin aja di sebelah kiri ya. Reaksinya ZnS itu dibakar dengan O2 menghasilkan suatu ZnO beserta SO2. Ini belum setara. Jadi kalau belum setara ya tentu kita harus setarakan dulu koefisiennya gitu ya. Nah, ini sebenarnya gampang ya. Zn kiri sama kanan sama, OS-nya kiri kanan sama, yang beda itu apa? O-nya doang ya. Di kiri ada 2, di kanan ada 3. Maka di sini kita kasih 3/2. Tapi selebihnya sama, di sini 1, 1 dan di SO2-nya juga 1. Nah, ini caranya gampang banget teman-teman. Jadi kita perhatikan posisi dari data soal. ZnS itu ada di kiri ya. Yang di soal ya, ditanyakan maksudnya. Yang ditanyakan ada di kiri, sedangkan ZnS di sini ada di kanan. Terus ZnO ada di kanan di sini, dan di soal juga ada di kanan di datanya. SO2 ada di kanan juga. Oke, SO2 ada di kanan. Maka di sini ada beberapa yang perlu kita ubah posisinya. Oke, ZnS di soal itu di kanan, ada di kanan. Sedangkan ZnS yang ditanyakan ada di kiri. Tapi koefisiennya sama ya. Koefisiennya sama, maka ini cukup diberikan pernyataan gini, yaitu dibalik. Nah, kalau dibalik jadinya apa delta-nya? Berubah tanda, yaitu positif 202,9. Kemudian untuk ZnO di soal itu di kanan, di yang ditanyakan juga di kanan. Tapi bedanya adalah kalau di sini koefisiennya 2, sedangkan yang ditanyakan itu koefisiennya 1. Maka pernyataannya apa? Dibagi 2 ya. Dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2 berarti berapa nih? Tandanya tetap negatif ya. Nanti deh kita bikin pembagiannya. Kita tulis dulu yang satu lagi. Untuk SO2 ini di soalnya di kanan koefisiennya 1, ditanyakan juga koefisiennya 1, sama-sama di kanan. Maka ini tetap gitu ya. Jadi delta H sama dengan minus 296,1. Terus ini gimana? 696 dibagi 2 berarti. Kalau dibagi 2 dapat berapa kira-kira itu teman-teman? Berarti kalau dapat dibagi 2 berarti dapatnya itu adalah kurang lebih 348 ya. Karena kan dikali 2 696,0 ya. Udah selesai. Maka kita akan mendapatkan nanti delta H-nya, tinggal teman-teman jumlahkan ya. Yaitu berapa? Nah, ini pakai pendekatan bisa ya. Pakai pendekatan bisa. Di sini positif, di sini minus. Terus di sini minus 296,1. Oke. Jadi kalau kita hitung-hitung ini nanti dapatnya setelah saya cari itu adalah minus 441,2.
Sebenarnya ini memang kita nggak boleh pakai kalkulator ya. Tapi kita bisa melakukan pendekatan. Positif 202 dengan minus 348 berarti kan akan menghasilkan minus 140-an. Ditambah dengan 290-an berarti kan sekitar 430 atau 440. Maka pendekatannya nanti segini. Ngelihat dari jawaban soal ya. Karena nggak mungkin ini, nggak mungkin yang ini karena angkanya jauh. Kalau ini salah karena positif, ini juga salah. Maka jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, seperti itu caranya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 47. Ini sedikit agak kita kebut ya, biar nggak kelamaan videonya. Oke, elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 dengan elektroda platina menghasilkan deposit logam Cu sebanyak 3,175 gram pada katoda. Volume gas yang dihasilkan pada anoda adalah, oke, yang teman-teman harus tahu di sini adalah ini merupakan elektrolisis ya. Elektrolisis terhadap CuSO4 yang ini akan terjadi reaksi pada katoda dan juga anoda. Cu nanti akan terjadi pada katoda, sedangkan SO4 2- itu terjadi pada anoda. Tapi nanti di sini ada yang teman-teman harus tahu. Anoda, tapi nanti di sini diganti air ya. Karena SO4 2- itu merupakan sisa asam oksi yang mana kalau dioksidasi sudah tidak bisa, jadi nanti diganti sama H2O. Tapi kalau Cu bisa ya, Cu itu dia akan mengalami reduksi sendiri gitu ya. Jadi akan mengalami reduksi Cu2+. Oke, kita bikin reaksi yang terjadi pada katoda maupun anoda. Katoda itu adalah reduksi, anoda adalah oksidasi. Jadi di sini Cu2+ mengalami reduksi dengan penambahan 2 elektron membentuk Cu. Sedangkan kalau anoda itu menghasilkan 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2 dengan penyetaranya 2H2O. Oke, cara gampangnya gini. Pada katoda, berarti itu apa? Pada katoda ya, ini dikatakan pada katoda massa Cu berarti ya. Massa Cu sama dengan 3,175 gram. Maka kita bisa mencari mol dari Cu dengan apa? Massa per AR ya. 3,175 per 63,5. Oke. Nah, ini bisa kita perkirakan nih. Kalau 31,75 per 63,5 maka setengah. Tapi kalau 3,1 berarti dia bukan setengah ya. Nanti jadinya 0,05 mol ya. Oke, kita sudah dapatkan Cu-nya adalah 0,5 mol, 0,05 mol. Oke, lalu kita ditanya berapa volume gas pada anoda. Nah, gas yang di anoda siapa? Ya, O2 ya. Nah, berapa volumenya pada keadaan STP? Yaitu berarti V sama dengan N dikali 22,4. Maka yang perlu kita cari tahu adalah berapa mol yang dihasilkan, mol O2-nya. Maka kita pakai dari Cu ya, perbandingan dari Cu. Nah, karena ini reaksinya belum dijumlahkan, kalau dijumlahkan sebenarnya bisa sih, nanti teman-teman bisa mendapatkan perbandingan O2 dengan Cu, ya kan? Tapi kalau di sini saya tidak menjumlahkannya, tapi dengan menggunakan perbandingan mol. Oke, mol Cu 0,05 yang dihasilkan. Maka mol elektron berapa? Yaitu 2 kalinya kan? Sama dengan 0,1 mol. Nah, di sini elektronnya sama ya. Arus listrik yang digunakan sama, otomatis mol yang digunakan juga pasti sama ya, mol elektronnya sama, yaitu 0,1. Nah, O2 bagaimana? Nah, O2 ini kita akan dapatkan nanti seperempatnya ya, seperempat dari elektron dari elektronnya itu 0 seperempat dikali 0,1. Oke. Nah, atau sama dengan berapa nih? 1/40 mol gitu ya. Oke, udah selesai. Kita sudah mendapatkan molnya, mol gas, yaitu oksigen. Lalu kita lanjutkan teman-teman. Molnya 1/40 dikali 22,4, ya kan? Ini bisa aja sebenarnya 22,4 bagi 4 ya. 22,4 bagi 4 berapa tuh kira-kira?
sekitar 5,6 ya. Berarti kalau dibagi ada nolnya satu lagi berarti 0,56 liter. Jadi jawabannya adalah yang dodol ya, yaitu yang D. Oke, caranya seperti itu. Cari mol Cu yang dihasilkan pakai perbandingan mol terhadap elektron, yaitu 0,1. 0,1 ini sama aja dengan yang di bawah. Lalu kita perbandingkan koefisien O2 dengan elektron, dapatlah 1/4 molnya. Ya, 1/4 mol elektron. Lalu nanti dapatnya 1/40 mol, lalu dikali dengan STP dapat 0,56 liter. Oke, semoga cara itu lebih cepat ya. Jika ada pertanyaan ditanyakan aja di kolom komentar teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 48. Reaksi pembentukan gas NOBr dari NO dan Br2. Ini adalah reaksinya. Nah, reaksi ini berorde 1 terhadap masing-masing reaktan ya, setiap reaktan. Berarti NO-nya orde 1, Br2-nya orde 1. Kita bisa bikin pernyataan gini, laju sama dengan konstanta laju kali NO orde 1 ya, ini kita pangkatkan 1, lalu Br2 dipangkatkan 1. Nah, jika ke dalam 125 ml labu dimasukkan 20 mmol NO dan 15 mmol Br2, laju reaksi setelah 25%. Oke, NO bereaksi berapa? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ini tuh merupakan konsentrasi awal ya. Jadi kalau 25% yang bereaksi, maka yang bereaksi itu tidak dihitung ya. Nanti justru yang dihitung adalah sisanya. Nah, gimana gambarannya? Ya gini. Kita bikinkan dulu reaksinya ya. Kita bikin reaksinya menghasilkan seperti ini. Oke. Mula-mula bereaksi sisa. Terus mol ya. Kita langsung aja tulis molnya. NO itu berapa tadi? 20 mmol. Br2 15 mmol. Katanya di sini 25% yang bereaksi. Berarti kalau yang bereaksi 25% dari berapa? Yaitu dari 20 kan? Berarti 25% itu sama dengan berapa teman-teman? Ya 1/4 ya. Dikali dengan 20 mmol CNO. Jadi yang bereaksi berapa? 5 mmol. Oke, yang bereaksi 5 mmol. Nah, kita lihat dari perbandingan koefisien, maka di sini sama dengan 2,5 mmol. Nah, produknya kita abaikan aja. Sisa 15 mmol kemudian 12,5 mmol. Oke. Nah, inilah yang kita masukkan nanti ke dalam rumus ya, 15 sama 12,5 ini. Ini akan menjadi konsentrasi awal lagi. Oke. Dia akan menjadi konsentrasi awal lagi. Nah, karena satuan yang digunakan di sini adalah konsentrasi, ya nanti ini kita konversi dulu ya. Jadi kita cari tahu dulu konsentrasi NO itu adalah berapa? 15 mmol dibagi berapa? Ya dibagi volumenya. Ya kan? N per V ya, 125 ml. Maka kita dapatkan di sini berapa tuh kira-kira? Ntar kita masukkan ya. Kita hitung dulu yang satu lagi, BR2. 12,5 dibagi dengan 125. Nah, ini gampang sih kalau ini. Ini 0,1 molar ya. Tapi kalau 15 per 125 ini nanti aja deh kita bikin ya. Kita masukkan dulu nih. Kita sudah menemukan konsentrasinya ya. Oke, jadi kita sudah menemukan konsentrasi NO sama BR2. Lalu tadi katanya apa di sini? Oh ya, kita ada yang kita catat dulu nih. 0,25 ini K ya. Maka bagaimana teman-teman? Ya, tinggal kita hitung laju ketika 25% NO bereaksi itu adalah K, yaitu 0,25 dikali konsentrasi NO berapa? 15 per 125 lalu dikali dengan konsentrasi BR2 0,1. Ini pangkat 1 ya. Jadi sebenarnya pangkat 1 nggak ngaruh ya. Jadi nggak perlu ditulis juga. Oke. Jadinya bagaimana? Ya ini tinggal kita hitung saja teman-teman. Nah, ini kira-kira bagaimana nih cara ngitungnya? Kita pakai pendekatan aja nih.
15 125 terus ada 25. Kalau di 0,25 kali 0,1 kan sama dengan 0,0025 ya, 0,025. Jadi sama aja dengan 25 kali 10 pangkat min 3 ya. Min 1, ini min 2 ya, min 3. Oke, jadi kita bisa coret ini jadinya berapa nih? 25 kali berapa ke sini? Berarti kali 5. Oke. Itu dibagi lagi 3 ya. Oke, kita dapatkan jawabannya berapa? 3 kali 10 pangkat min 3 molaritas per detik. Oke, jadi jawabannya adalah yang dodol. Nah, jadi nggak semuanya harus kita ini ya, nggak harus semuanya kita hasilkan pembagiannya. Jadi kayak misalnya 15 per 125 itu nggak perlu kita pikirkan berapa hasilnya, 0, berapa, nggak usah. Kita tuliskan aja dulu ke rumusnya. Lebih enak lagi kalau ketemu kayak gini nih, kita bisa sederhanakan, kita bagi-bagi pecahannya, nanti dapat hasilnya. Karena kalau kita memikirkan hasil pembagian ini, nanti kelamaan. Oke? Jadi selagi bisa dilanjutkan, lanjutkan aja, nggak usah dicari dulu hasil akhir pembagiannya. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar, teman-teman. Yuk kita lanjut ke soal nomor 49. Kevlar merupakan polimer yang berukuran yang bersifat tahan panas dan serat sintetis yang kuat. Rumus struktur Kevlar adalah sebagai berikut. Nah, terus pertanyaannya adalah monomer ya. Ini kalau kita perhatikan termasuk apa ya? Copolimer ya. Jadi dia itu tersusun dari polimer yang berbeda. Jadi monomernya di sini ada 2 minimal ya. Ini monomer 1, ini monomer yang kedua. Jadi copolimer tuh dia AB 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 gitu. Kalau homopolimer kan berarti monomernya sama semua. Tapi kalau copolimer itu minimal 2 monomer yang berbeda. Oke, kira-kira monomernya apa aja? Ya tentu jawabannya harus ada 2 ya. Ada 2 nanti jawabannya di sini. Maka kalau ini tentu salah, salah, salah. Maka antara D sama E ya. Jadi D sama E. Kalau kita tuliskan tuh gini, copolimer tuh AB AB. Oke. Jadi monomernya di sini kita dapatkan nanti ada A dan B. Seperti itu gambarannya. Nah, cara ngelihatnya gimana? Ya, kita sebenarnya bisa melakukan pendekatan sih ya. Kalau kita perhatikan di sini ya memang kalau hafal Kevlar gimana struktur atau monomernya bisa langsung kejawab sih. Cuman kalau kita nggak hafal, kita bisa melihat dari ini nih. Potongan di sini nanti nih. Di sini letak potongannya. Jadi ini monomer yang bergabung nanti berikatan melalui suatu reaksi kimia gitu ya. Yang mana di sini ada gugus NH2 ini sepertinya ya. Ya, kalau kita perhatikan NH2 kemudian disengat dengan turunan karboksilat. C rangkap 2O, nanti di sini ada ikatan lagi entah itu OH ataupun turunannya. Kemudian mereka akan bereaksi membentuk suatu ikatan baru sehingga terbentuklah suatu polimer. Nah, kira-kira yang agak yang relate lah ya, yang berhubungan dengan ini apa? Ya, coba kita perhatikan di opsi D sama E yang logis gitu ya. Kalau di sini ini kan amida, ya, amida. Terus di sini H. Ini biasanya sih tidak terjadi ikatan ya, tidak terjadi ikatan seperti yang akhirnya membentuk seperti ini enggak. Oke. Tapi kalau dengan ini juga nggak mungkin karena masa N ketemu dengan N lagi gitu ya. Oke. Terus kalau ini rasanya juga tidak memungkinkan. Ini sebenarnya bisa jadi ke sini bisa. Tapi yang menjadi masalah ini, karena ini monomer itu harus bersambung terus nantinya. Jadi harus mempunyai 2 sisi aktif gitu ya. Di sini sama di sini. Di sini juga sama di sini. Sedangkan H ini bukan sisi yang aktif untuk bisa membentuk suatu ikatan. Agak kurang pas gitu rasanya ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan yang D, ini NH2 dengan ini turunan karboksilat gitu ya. Suatu asil klorida. Nah, ini bisa nih gitu ya, terbentuk gitu. Di sini tuh terbentuk suatu gugus amida namanya. Jadi terbentuk suatu gugus amida. Terbentuk gugus amida.
Karena salah satu reaksi dari gugus amida itu, pembentukan gugus amida adalah dengan turun karboksilat bersama dengan amina. Nah, ini namanya amina ya. Sedangkan ini adalah asil klorida. Oke, jadi amina sama asil klorida itu nanti akan membentuk suatu gugus ini amida. Maka di sini nanti akan terlihat ya. Jadi di sini itu akan terjadi pelepasan Cl, kemudian NH2-nya memiliki PEB yang bisa berikatan dengan suatu karbonil di sini, suatu atom karbon pada karbonil. Maka nanti di sini akan terbentuk suatu ikatan amida beserta nanti di sini ada produk sampingnya, yaitu adalah HCl ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu kurang lebih. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 50. Diketahui nomor atom Na, Mg, Al masing-masing 11, 12, 13. Ukuran jari-jari kation yang tepat adalah. Oke, ini membicarakan tentang jari-jari ya. Kita perlu tahu dulu bahwa kalau jari-jari atom ya, ini atom dulu bukan kation. Jari-jari atom semakin dia ke kanan, maka dia semakin kecil ya. Ini arahnya cara baca gitu ya. Semakin ke kanan, semakin kecil ukurannya. Tapi kalau semakin ke bawah, semakin besar ukuran jari-jarinya. Nah, konsep ini sebenarnya juga berbanding lurus ya. Berbanding lurus untuk masing-masing ion ya. Jadi berbanding lurus dengan sesama. Jadi kita sebut ini sesama kation. Lalu sesama anion. Oke. Jadi berbanding lurus dengan sesama kation, sesama anion. Tapi kalau misalnya kation sama anion diperbandingkan, nah itu baru beda lagi cara membacanya atau cara menghitungnya gitu ya. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini bahwa Na, Mg, Al. Nah, bagi teman-teman yang sudah hafal, sebenarnya ini gampang ya. Bahwa Mg itu merupakan golongan 1A, Mg2A, Al3A. Ini bisa dilihat dari konfigurasinya nanti ya, nomor atom atau nanti elektron bisa teman-teman cari. Misalnya gitu ya, misalnya Na11. Salah satu konfigurasi yang kita bisa bikin adalah 281 yang menunjukkan ini satu inilah golongan 1A karena elektron valensinya 1. Oke. Nah, tadi di sini jari-jari itu semakin ke kanan semakin kecil. Semakin ke kanan itu berarti semakin tinggi golongannya. Oke, semakin tinggi golongan maka jari-jari semakin kecil. Nah, jadi kita bisa katakan gini. Jari-jarinya bagaimana? Na akan lebih besar daripada Mg, lebih besar daripada Al. Nah, tadi di sini saya tuliskan bahwa berbanding lurus sesama kation atau sesama anion. Nah, maka jari-jari kation untuk di soal ini sama saja. Jadi Na plus akan memiliki jari-jari yang lebih besar daripada Mg2 plus dan juga akan lebih besar daripada Al3 plus. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau sesama kation yang diperbandingkan itu sama aja seperti biasa, yaitu aturan tren dari jari-jari atom. Semakin ke kanan semakin kecil, semakin ke bawah semakin besar. Maka jawaban yang tepat adalah yang A ya, yaitu yang ini. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 51. Jika nomor atom S 16O8 di antara 3 oksida belerang SO, SO2 dan SO3 yang merupakan senyawa polar adalah. Oke, kita bikin dulu. Ada SO, ada SO2, ada SO3. Cara gampangnya gini ya.
Jadi kalau polar itu berarti apa teman-teman? Ada perbedaan keelektronegatifan yang pertama itu ya. Yang kedua juga salah satunya itu ya, tidak ada PeB pada atom pusat. Atau secara kesimpulan sebenarnya itu simetris gitu ya. Asimetris kalau misalnya polar, tapi kalau simetris itu non polar gitu ya. Jadi kalau polar molekulnya nanti asimetris. Sedangkan kalau non polar itu nanti simetris gitu ya. Nah ini secara umum memang bagusnya gini sih cara melihat polar non polar itu dengan lihat asimetris atau tidak simetris gitu ya. Asimetris atau simetris. Oke. Nah, kita perhatikan SO. Ini ada dua atom ya, S dengan O. Nah, apakah S dengan O itu ada perbedaan keelektronegatifan? Ya, jelas ada ya. Ada perbedaan keelektronegatifan. Karena cuma ada dua atom. Jadi kalau untuk diatomik itu sebenarnya cukup melihat dari keelektronegatifannya saja. Apakah ada perbedaan atau tidak? Ya jelas ini berbeda karena beda atom. Kalau sesama O2 tentu dia tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Sesama N2, sesama H2 itu tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Otomatis dia non polar. Tapi S dengan O itu jelas ada perbedaan keelektronegatifan. Lalu SO2. Oke. Oh ya, jadi ini benar ya. Ini polar. Oke. Terus SO2. SO2 ini caranya gimana nih? Apakah dia polar atau tidak? Ya, jelas ini polar. Kenapa? Karena nanti alasannya adalah ada pasangan elektron bebas pada atom S yang merupakan atom pusat. Nah, cara ngelihatnya gimana teman-teman? Nah, ini kita bikin penjelasannya di sini ya. Oke. Pertama, S itu golongan 6 ya. S itu golongan 6 yang artinya dia memiliki 6 elektron valensi. Oke, atau eval kita singkat. Terus O juga golongan 6 memiliki 6 elektron valensi. Nah, O2 itu supaya oktet butuh 2. Oke. Sedangkan S itu punya modal 6 elektron. Jadi cara bicaranya gitu ya, cara ngejelasinnya tuh tambah butuh 2 elektron. Nah, kita bayangkan ya. O itu punya 6 elektron valensi, supaya oktet butuh 2 kan? Nah, karena O-nya di sini ada 2 atom, maka butuhnya berapa? Total 4 elektron, 2 kali 2. S itu punya 6, modalnya 6. Maka dikasih 4, sisa berapa? Ya, sisa 2 gitu ya. Jadi cara ngebacanya gitu. Kalau ada sisa 2 berarti dia PeB-nya ada kan? Nah itu. Atau kalau enggak gini aja nih. Nah kita bisa rumuskan PeB ya kan. Atom S, atom pusat ya. Atom S itu pusat kemudian dikurangi dengan atom O yang merupakan atom yang diikat. Nah lalu dibagi dengan 2. Ini sama seperti mencari notasi atau tipe molekul, geometri molekul. S itu memiliki 6 elektron, kemudian O itu butuh 2. Oke. Lalu dibagi 2. 6 kurang 4, 2 bagi 2, 1. Maka karena di sini ada PeB, jadi ini polar gitu ya. Jadi melahirkan suatu senyawa polar. Oke, jadi ini polar, ini polar gitu ya. Oke teman-teman. Nah, bagaimana dengan SO3? Nah, SO3 ini sama caranya sebenarnya. Pakai cara yang tadi aja. Kita cek dari PeB, apakah dia punya PeB atau tidak. S dikurangi 3O per 2. S itu memiliki 6 elektron valensi, sedangkan O membutuhkan 2 elektron supaya bisa oktet. 3 ya, O-nya ada 3, 6 kurang 6 dibagi 2 sama dengan 0. Maka dia bisa dikatakan senyawa non polar. Selain itu ya,
Pertama, tadi dia tidak ada PEB pada atom S ya, ini pertama. Terus yang kedua, kalau kita gambarkan strukturnya, ini nanti menghasilkan struktur yang simetris. Maka lebih tepatnya CSO3 ini adalah senyawa non polar ya. Oke. Maka jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah yang B ya. Oke. SO dan SO2. Oke. Jadi kita perbaiki sebentar. Nah, jadi yang termasuk kategori polar itu adalah yang ini. Sedangkan SO3 itu adalah non polar. Oke, jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Yuk kita bahas soal nomor 52. Reaksi pembentukan MgOH 2 kali berlangsung mengikuti persamaan reaksi berikut dan belum setara. Jika ke dalam labu reaksi dicampurkan 50 MgNO3 dan O2, 0,2 molar maksudnya, kemudian KOH dengan konsentrasi seperti itu ya, konsentrasi preaksi sisa. Wah, ini lebih easy lagi nih. Oke, jadi kita bikin dulu penyetaraannya. MgNO3 2 kali bereaksi dengan KOH, kemudian menghasilkan MgOH 2 kali dan KNO3. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu perlu ya untuk yang produk. Yang penting di sini kita setarakan dulu. Nah, di situ Mg kiri kanan sama, kemudian KOH itu belum setara ya. Di kanan OH-nya 2, di kiri cuma 1, maka dikasih 2 ya. Nah, lalu kita tinggal menggunakan mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Nah, kita hitung teman-teman. Mol dari Mg NO3 2 kali berapa? Nah, ingat ya, mencari rumus mol itu apa? Mencari mol itu MV ya. Molaritasnya berapa? 0,2 dikali dengan 50 sama dengan 10 milimol. Lalu KOH itu sama dengan apa? KOH itu sama dengan 0,3 dikali 50 sama dengan 15 milimol. Langsung kita tulis saja di sini, 10 sama 15. Nah, kira-kira pembatasnya siapa? Oke, jangan lupa ya, pembatas itu adalah mol dibagi dengan koefisien masing-masing. Dan pilih yang paling kecil. Oke. Siapa? Yaitu KOH. 15 dibagi 2 berapa? 7,5. 10 dibagi 1, 10. Maka yang habis adalah ini, yang merupakan pembatas, yaitu KOH. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pembatas itu. Lalu karena dia pembatas maka tentu habis, yaitu min 15. Lalu di sini tinggal kita pakai perbandingan 2 banding 1, maka setengahnya 7,5. Maka sisanya 2,5 milimol ya. Dan siapa yang sisa? Yang sisa adalah MgNO3. Oke. Nah, berapa konsentrasinya? Nah, ini tinggal kita hitung aja lagi. Konsentrasi dari MgNO3 2 kali adalah N per V total ya. Harus total ya, jangan lupa karena ini penjumlahan, pencampuran. Maka 2,5 dibagi dengan volume total yang sudah dicampurkan, yaitu 100 mili. Itu dapatnya berapa? 0,025 molar. Jadi jawabannya apa teman-teman? A ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di kolom komentar.